Kedua nenek ini ingin mencuri daun ubi. Karena ada si pemilik kebun, keduanya bekerja sama. Si kakak mengawasi kondisi sekeliling dan si adik beraksi untuk mengambil daun ubi. Secara perlahan dia mengendap-endap di sana, sedang si pemilik kebun masih fokus dengan pekerjaannya tanpa tahu jika ada yang ingin mengambil daun ubinya. Si nenek terus mengambil daun ubi itu dan tak lama si pemilik kebun akhirnya mengetahui keberadaannya. Dia menghentikan si nenek, tapi si nenek beralasan bahwa dia salah kebun karena dipikirnya itu adalah kebunnya. Si pemilik kebun lalu menanyakan apakah si nenek punya kebun. Nenek itu menjawab bahwa dia tidak memiliki kebun. Lalu si pemilik kebun pun dengan kesal memperingatkan nenek itu untuk tidak lagi mencuri di kebunnya. Karena si adik tertuduh, maka si kakak muncul membela adiknya itu. Lalu mereka pun bergegas pergi sambil membawa daun ubi yang sudah dipetik. Besoknya kedua nenek ini dipanggil oleh ustazah. Keduanya diajak untuk ikut pengajian di masjid. Tapi nenek ini tidak mau. Mereka lebih memilih bermain game daripada ikut mengaji. Karena menurut mereka, ikut pengajian itu tidak berguna. Ustazah mencoba memberikan penjelasan dan pengertian, tapi mereka tetap tak mau. Nenek ini tanpa ragu mencuri air milik tetangganya. Dia menaruh selang di ember berisi air itu, sedang saudaranya di rumah berusaha keras menyedot air itu dengan tenaga dalamnya. Meski sudah tua, nenek ini sangat jago dalam urusan sedot menyedot sehingga air itu bisa mengalir ke selang. Dan tak butuh waktu lama, ember mereka pun penuh. Tetangga mereka yang ingin mencuci piring setelah habis makan, tiba-tiba kaget melihat air yang baru dia angkut dari desa sebelah tiba-tiba habis. Dia meyakinkan istrinya bahwa ember itu tadi sudah berisi penuh dengan air. Mendengar keributan di antara kedua suami istri ini, kedua nenek ini hanya bisa tertawa bahagia. Nah, di keesokan harinya ketika air mereka habis, kedua nenek ini lagi-lagi kembali mencuri air milik tetangganya. Saat dia menarik selang, tetangganya pun yang curiga kepada mereka langsung keluar memergokinya. Si nenek pun cepat-cepat melilitkan selang itu di lehernya. Lalu dia pun berakting seolah-olah tengah ribut bersama saudaranya dan dia pun hendak bunuh diri. Nah, akting keduanya ini pun tampak meyakinkan, sehingga tetangganya ini percaya jika keduanya tengah ribut. Si nenek pun langsung masuk ke dalam rumah, dan saat di dalam mereka tertawa karena akting mereka berhasil. Nah, tetangga ini pun rupanya mengadukan kepada Pak RT bahwa akhir-akhir ini airnya suka kemalingan, dan dia yakin jika airnya itu dicuri oleh nenek-nenek itu. Dia pun mengatakan kepada Pak RT jika kemarin itu nenek ini hendak bunuh diri. Nah, mengetahui bahwa warga mulai memandang buruk mereka, kedua nenek ini pun pura-pura pergi ke masjid untuk sholat. Adiknya bertanya untuk apa kita sholat. Si kakak menjawab untuk mengembalikan nama baik mereka. Karena dengan sok taat beragama, orang-orang tidak akan percaya jika mereka suka mencuri. Ide itu pun cukup masuk akal menurut adiknya. Lalu mereka pun masuk ke dalam masjid itu. Nah, di dalam masjid ini tampak sepi, tak ada seorang pun di sana. Mereka lalu duduk di depan dan tidak menyadari jika sebenarnya sholat isya berjamaah di masjid itu sudah selesai. Si kakak pun berkata sepertinya apa yang mereka lakukan akan sia-sia, sebab perbuatan baik ini akan tidak berguna tanpa ada saksi yang melihatnya. Mereka kemudian duduk dan mengamati sekeliling masjid yang biasa-biasa saja dan tak ada sedikit pun perubahan menurut pandangan mereka. Dan ketika melihat mikrofon di depannya itu, si nenek mengambilnya dan bercakap-cakap sehingga pembicaraan mereka itu didengar oleh sekampung. Pengurus masjid pun datang dan menghentikan keduanya. Ia lantas menanyakan apa yang tengah mereka lakukan di sana. Si nenek menjawab mereka ingin sholat berjamaah, dan si pengurus masjid mengatakan sholat berjamaah sudah selesai. Dan tak lama dari sana, imam masjid pun datang dan lagi-lagi menanyakan apa yang kedua nenek ini lakukan di sana. Mereka mengaku ingin sholat berjamaah. Imam lalu memerintahkan keduanya sholat berjamaah berdua. Ketika akan sholat, keduanya tampak bingung. Imam lalu mengajari mereka gerakan-gerakan sholat. Dan setelahnya, maka sholatlah kedua nenek ini. Mereka tampak khusyuk, lalu setelahnya bubarlah mereka semua dari masjid. Dan tanpa terduga, ternyata mereka ini hanya komat kami tanpa tahu bacaan yang sebenarnya. Keduanya pun akhirnya tampak bahagia karena misi mereka hanya untuk dianggap baik sepertinya akan berhasil. Bapak ini tampak sibuk menarik tali itu untuk mengukur jarak dari sumur itu ke rumah si nenek. Karena penasaran, si nenek bertanya kepada Pak RW apa yang sedang mereka lakukan. Si Pak RW pun mengatakan jika yang punya kontrakan meminta dibuatkan surat tanah, jadi mereka perlu melakukan pengukuran. Si nenek yang curiga kembali bertanya mengapa yang diukur dari sumur Maulana sampai di depan rumahnya. Pak RW lagi-lagi menjawab jika pengukuran dilakukan dari sumur Maulana ke langit, urusannya akan repot. Mendengar itu, kedua nenek ini pun masuk ke
dalam. Nah, singkat cerita, setelah dilakukan pengukuran, jarak dari sumur ke rumah nenek itu lebih dari 1 meter. Sehingga dalam pandangan Pak RW, mustahil jika kedua nenek itu dapat mengangkut air itu dengan jarak yang lumayan jauh mengingat usia mereka yang sudah renta. Padahal Pak RW tidak tahu jika otak nenek-nenek itu sangat panjang, apalagi hanya untuk urusan itu. Nah, karena tuduhan Maulana tidak terbukti, Pak RW menyarankan agar Maulana dan istrinya memberi kedua nenek itu minuman. Maka saat tengah berbuka puasa, wanita ini datang mengantarkan si nenek air jeruk. Dia meminta nenek itu untuk mencicipi air jeruk buatannya dengan alasan besok dia akan berjualan. Nah, diciciplah minuman itu. Dan saat keduanya tengah menyedot air itu, mereka pura-pura sesak nafas yang menyebabkan batallah tuduhan mereka. Karena menurut Pak RW, jika menyedot air pakai pipet saja bisa sesak nafas, bagaimana mungkin mereka bisa menyedot air pakai selang? Dan lagi-lagi mereka pun tidak mendapatkan bukti yang akurat jika si nenek itu telah mencuri air mereka. Nenek-nenek ini diantarin tetangganya sayuran, tapi di sini mereka malah tak suka. Mereka menangis dan merasa jika tetangganya menyamakan mereka dengan sapi yang harus makan daun-daunan. Si tetangga pun berkata bahwa nenek itu harusnya bersyukur karena tetangganya peduli dengan mereka. Dan lagi-lagi si nenek pun memarahi tetangganya itu. Dia mengatakan bahwa mereka tidak butuh daun-daunan itu, tapi yang mereka butuhkan saat ini adalah protein hewani. Dia pun lalu mengusir tetangganya itu. Nah, karena merasa tidak ada yang memberi mereka makanan yang mereka butuhkan, maka pergilah keduanya. Nenek ini pun ke rumah Asrul. Di sana mereka melihat rumah itu sepi dan terpampang tulisan sedang sholat. Maka beraksilah kedua nenek ini. Mereka mengambil ikan hias milik Asrul dan tak tanggung-tanggung mereka pun malah menumpang menggoreng ikan itu di rumah ini. Ketika telah selesai menggoreng ikan itu, keduanya pun pergi. Dan ketika di tengah jalan menuju ke rumahnya, kedua nenek ini berpapasan dengan Asrul dan istrinya serta si satpam itu. Asrul menanyakan nenek itu dari mana. Mereka menjawab dari masjid. Tapi mereka mencurigai mengapa kok arahnya dari rumah Asrul. Si nenek pun menjawab bahwa mereka nyasar. Karena tak ingin berlama-lama, mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Saat sampai di rumah itu, Asrul dan temannya ini berbaring sejenak melepaskan lelahnya. Ketika mereka tengah asik cerita, Asrul melihat ikannya kok jadi aneh. Dia pun bangkit dan memanggil temannya, lalu mereka mengamati satu persatu toples itu. Mereka pun melihat ikan-ikan itu sudah tiada dan berubah menjadi daun. Si temannya lalu mengatakan mungkin ikannya kena santet. Asrul hanya bengong mengapa bisa seperti itu. Sedang di sini istrinya melihat dapur itu seperti ada yang habis memasak, lalu menemukan sendal yang tertinggal. Di tempat lain, kedua nenek ini tengah asik menikmati ikan hias yang mereka goreng itu. Keduanya sengaja memakan ikan itu di sana dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Istri Asrul yang menemukan sendalnya si nenek Peggy memberitahukan bahwa pelakunya adalah nenek Peggy dan nenek Vega. Maka si Asrul dan satpam itu menuju ke rumah nenek-nenek itu. Mereka pun menanyakan sendal siapa itu. Tapi si nenek-nenek ini tak mengakui bahwa itu sendalnya. Ketika sendal itu dipakai oleh si nenek, sendal itu pas. Dan si satpam pun menanyakan sendal siapa yang berinisial S itu. Mereka menjawab sendal mereka lah. Itu kan inisial mereka, Supega dan Suvegi. Kedua laki-laki ini tak percaya dan memaksa mereka mengaku. Tapi si nenek malah menangis dan tak sengaja mengatakan jika dia tidak tahu siapa yang mencuri ikan-ikan Asrul. Mendengar itu, satpam mengatakan, "Kau tahu jika ikan Asrul hilang?" Si nenek menjawab, "Semua orang kampung sudah tahu." Kedua nenek ini pun melanjutkan aktingnya. Mereka pun berakting seolah-olah terfitnah dan mengancam Asrul akan dilaporkan ke polisi. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Asrul dan temannya berniat pulang. Tapi si nenek malah meminta uang ganti rugi sebesar 50.000 untuk membelikan nenek Vega minyak angin. Nah, akibatnya Asrul dan temannya ini malah kena palak dan dimarahi istrinya. Karena semua terjadi akibat kelalaian suaminya itu. Kedua nenek ini tengah mengintai mangsanya. Mereka duduk di tepi jalanan itu dan tak lama sebuah mobil lewat berhenti tepat di depan mereka. Seorang laki-laki pun keluar dari mobil itu dan si nenek mulai bertanya-tanya sepertinya laki-laki itu bukan orang sana. Mbak Yunya pun mengatakan bahwa siapapun dia yang penting harus ditawari. Laki-laki itu pun perlahan mendekati keduanya. Lalu si nenek dengan basa-basi menawarkan ayam yang ada di dalam keranjangnya. Si laki-laki itu pun dengan lembut memegang kepala si ayam lalu dengan sopan dia menolak. Tapi si nenek malah
marah dan mengatakan ngapain dia berhenti. Laki-laki itu pun tersenyum, lalu dia mengatakan jika dia mencari rumah Pak Jack. Kedua nenek ini yang kesal akhirnya mengatakan tidak tahu. Lalu si laki-laki itu pun pergi menuju ke mobilnya. Namun ketika dia akan masuk ke dalam mobil, kedua nenek ini memanggilnya dan mengatakan dia juga menjual informasi. Tapi si laki-laki tak peduli, dan ia pun masuk ke dalam mobilnya. Si nenek-nenek yang tak kehabisan akal, mereka mengetuk kaca mobil itu. Di sana mereka menawarkan diri untuk mengantarkan laki-laki itu ke rumah Pak Jack. Sekalian mereka menumpang diantar pulang. Laki-laki itu pun menerima tawaran keduanya. Namun tak disangka, saat sudah masuk ke dalam mobil, kedua nenek-nenek ini malah berteriak seolah mereka ini hendak diculik. Maka berdatanganlah warga yang mendengar teriakan nenek-nenek itu. Si laki-laki itu pun tertuduh ingin menculik si nenek-nenek. Laki-laki itu pun mengatakan dia tidak menculik nenek-nenek itu. Lalu si Pak Tua membantu nenek-nenek itu turun dan mereka pun mendapati seekor ayam dalam keranjangnya. Si laki-laki itu melihat ayam itu dan dia mengenalinya. Dia mengatakan jika ayam itu miliknya Pulan. Tapi kedua nenek ini tak mengaku jika itu ayam hasil curiannya. Mereka pun kembali pada masalah awal. Laki-laki itu dipaksa mengaku, tapi dia tidak mau. Karena kasihan, si Pak Tua membiarkan laki-laki itu pergi dan bubarlah mereka semua. Nah, setelah semua pergi, Pak Tua merasa cincinnya hilang. Kedua anak buahnya pun mengatakan mungkin dia lupa menaruhnya. Sedang di sini, kedua nenek ini berjalan pulang. Si adiknya merasa bahwa hari ini mereka sia-sia. Namun si mbaknya menjawab tidak ada yang sia-sia sambil menunjukkan sebuah cincin. Nah, ternyata si nenek ini mengambil cincin dari jemari Pak Tua saat membantunya turun dari mobil tadi. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat demikian ya saudara-saudara.